Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Kita ini bisa ngaji, kita bisa faham mana yang halal dan mana yang haram. Di saat banyak manusia beranggapan menuntut ilmu hanya membuang-buang waktu. Tapi Allah berikan hidayahnya kepada kita. Sehingga kita tahu dengan agama Islam. Kita mengkaji hukum-hukum Islam. Dan kita menjalankannya dalam kehidupan ini. Kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah, kita nggak akan mengetahui dan mengamalkan kebenaran. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibbati fillah, berapa umur dunia ini? Tiada masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Begitulah pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tiada suatu masa melainkan yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Kalau melihat fasilitas, melihat sarana, prasarana, infrastruktur, kayaknya lebih bagus daripada dulu. Ya, ini tidak berbincang tentang sarana prasarana. Semakin kemari, dunia ini semakin tua. Sehingga dia perlu untuk dipoles wajahnya. Harus berias, melakukan make up artis. Mua. Agar cacatnya tertutupi. Agar jeleknya tidak diketahui. Dulu kemana-mana orang harus berjalan kaki. Naik kuda. Naik keledai. Naik onta. Naik perahu. Sekarang tidak lagi. Dulu surat menyurat membutuhkan waktu berhari-hari, berbulan-bulan. Tergantung kemana engkau mengirimkan suratmu. Sekarang, di waktu yang bersamaan, suratmu diterima. Di waktu bersamaan, dia dapat memberikan balasan. Ahibati fillah. Tapi kondisi kita lebih buruk saat ini. Dari sisi agama, adab, pendidikan, kondisi mental dan spiritual semakin memprihatinkan. Tingkat bunuh diri bertambah. Tingkat rumah sakit yang dipenuhi oleh masyarakat
semakin banyak. Orang-orang stres, depresi, berbuat dosa, bertindak kejahatan, tambah tahun tambah banyak. Maka jangan sampai tertipu dengan dunia. Orang-orang berlomba-lomba menjadi pejabat. Orang-orang sikut sana sikut sini untuk menambah harta dan kekayaannya. Orang-orang menghalalkan segala cara walaupun harus memutuskan tali silaturahim untuk mendapatkan sedikit kesenangan dunia. Padahal dia seperti wanita yang sudah tua renta sebenarnya. Bentar lagi kan selesai urusannya. 1400 tahun yang lalu. Bahkan sebelum itu, di nabi-nabi yang sebelumnya, Allah memperingatkan umat manusia untuk sadar bahwa bumi ini bukan tempat tinggal. Engkau hanya merantau dan tidak lama. Sebagaimana orang-orang sebelummu telah pergi meninggalkan tempat perantauan, engkau pun akan meninggalkan. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Fatir ayat 5, menjelaskan kepada umat manusia agar mereka sadar. Nah, يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Allahu Akbar. Allah mengingatkan manusia, maka yang manusia tolong dengerin. Yang bukan manusia nggak perlu dengerin. Janji Allah itu benar. Allah akan membangkitkan yang mati. Allah akan menghancurkan dunia ini. Kemudian Allah akan menegakkan keadilan. Sehingga semua merasakan keadilan. Ada surga bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ada neraka bagi mereka yang durhaka. Kalian jangan tertipu kata Allah sama kehidupan dunia ini. Bayangin bagaimana kehidupan dulu yang susah. Nggak ada yang namanya AC. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wasallam tidak pernah merasakan AC. Tidak pernah merasakan naik mobil. Tidak pernah merasakan dapat minum air dingin di saat musim panas. Sebagaimana Fir'aun, raja Mesir. Raja yang berkuasa pada waktu itu. Tidak merasakan apa yang dirasakan orang-orang miskin sekarang. Orang miskin sekarang bisa naik mobil. Dia bisa masuk ke mall, merasakan dinginnya AC saat di luar panas. Allah syamah. Artinya semakin kesini, sarana hiburan itu, sarana dan prasarana untuk kehidupan, semakin menyenangkan. Yang dapat membuat manusia semakin terpedaya. Apalagi ditambah setan. Jangan tertipu sama dunia, jangan mau ditipu sama setan. Setan yang membayangkan buat kita, oh engkau seakan-akan akan hidup selamanya. Enggak jemaah, semua keindahan yang dilihat, semua bangunan-bangunan tinggi yang mempesona akan jadi debu. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Al-Hakim, iqtarabatis sa'ah, kiamat itu semakin mendekat. Waktu hancurnya dunia ini, kita tahu ya, ada bom waktu. Tapi kita tahu kapan dia akan meledak. Tapi ini hanya Allah yang tahu. Tapi sudah semakin dekat. Jam kehancuran itu semakin dekat. Wala yazdadun nasu 'ala dunya illa hirsan. Dan tidaklah manusia bertambah kecuali semakin rakus kepada dunia. Semakin ambisius kepada dunia. Wala yazdaduna minallah illa bu'dan. Kepada dunia rakus, terhadap Allah semakin jauh mereka. Dikasih fasilitas yang memudahkan, membuat dia semakin rakus dan berambisi, dan semakin menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Wallahi dunia benar-benar menipu jemaah. Bagaimana kita melihat ya? Karena ambisi menguasai sebuah negeri, muncullah penjajahan-penjajahan. Yang sampai hari ini kita juga melihat bagaimana nyawa dikorbankan demi ambisi seseorang. Bagaimana silaturahim diputuskan demi ambisi terhadap dunia. Bagaimana agama pun dicampakkan demi mendapatkan secuil dari dunia. Ambisi terhadap harta dan kekuasaan, ambisi terhadap dunia ini dan jabatan dapat merusak agama seseorang serusak-rusaknya. Orang sampai bingung, kok bisanya orang itu melakukan itu? Kok teganya dia berbuat seperti itu? Nah, lebih tega daripada serigala yang lapar. Kata Nabi SAW, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi. Dua serigala yang kelaparan, yang dikirim ke kandang kambing. Di kandang, kambingnya itu gak bisa lari kemana-mana. Dilepas dua serigala lapar. Dua serigala ini tidak lebih berbahaya bagi kambing-kambing itu daripada ambisi seseorang kepada harta dan kedudukan bagi agama. Hadis riwayat Tirmidzi. Wallahi ya maaf. Antum bisa bayangin ya. Serigala lapar, dia akan makan. Walaupun dia akan gigit ini, gigit sana. Mungkin semuanya dia gigit. Tapi setelah dia kenyang selesai. Udah selesai. Ya dia merusak memang. Tapi setelah kenyang selesai. Bagaimana dengan ambisi manusia terhadap harta dan jabatan? Akankah selesai? Tidak. Nggak kenyang-kenyang dia jemaah. Dikasih satu lembah emas. Kepingin dua. Kasih dua kepingin tiga. Padahal nggak dimakan sama dia. Mobil, keluar mobil baru kepingin beli. Oke beli. Dinaikin. Mungkin dinaikin sekali. Terus gitu enggak. Makanya kadang-kala ada orang yang menimbun harta sampai triliunan. Nggak dipakai apa-apa. Hanya ambisi. Makanya ada orang yang diazab dengan hartanya. Sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. Engkau jangan takjub ya. Sama harta mereka. Sama anak-anak mereka. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.
Allah itu ingin mengadab mereka dalam kehidupan dunia. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafir. Artinya harta dan anaknya jadi adab buat mereka. Kemudian mereka akan mati dalam kondisi kafir. Ahibati fillah. Ya, setiap umat itu memiliki fitnah, dan fitnah umat Nabi Muhammad SAW adalah harta. Dua fitnah yang berkaitan dengan harta yang semakin mudah menimpa manusia. Karena sarananya memang semakin dimudahkan. Yang pertama adalah judi. Judi online. Dan pinjol. Pinjaman online. Dulu orang kalau mau main judi, itu harus sembunyi-sembunyi. Biasanya ada bandar judi, ada tempat khusus, mungkin sampai pulau khusus. Tempatnya jauh, susah diakses. Menuju ke sana resiko ketahuan orang. Mereka tahu dari naluri mereka bahwasanya itu nggak boleh gitu loh. Mereka malu. Dan judi kolosal ya di zaman itu macam-macam. Kita lihat ada yang ayam ya, mungkin ada yang kartu, apa aja lah. Tapi sekarang judi online ini aksesnya begitu mudah. Engkau di kamarmu sedang duduk bersama anakmu, bersama istrimu, engkau bisa melakukan judi online tanpa mereka sadar. Dan disebutkan anonimitas. Artinya orang gak ketahuan main judi sekarang. Kau bisa menyembunyikan dirimu. Gak kayak dulu. Oh fulan main judi. Oh fulan berangkat. Sekarang enggak. Engkau semakin tidak dikenal sehingga orang berbuat dosa melakukan judi. Semakin santai. Di masjid pun dia bisa melakukan judi. Apalagi banyak pengalaman menarik yang membuat orang akhirnya kepingin main lagi. Dan ada promo. Kita tahu ya kalau ada orang jualan promo, orang tertarik untuk beli. Ternyata judi dibikin promo. Engkau dibikin menang. Menang yang kecil-kecil. Menang. Sehingga engkau kemudian kecanduan dan engkau merasa, oh ternyata menguntungkan hal ini. Ditambah lagi dengan adanya ambisi untuk kaya dengan cara itu. Dan engkau juga pernah dengar cerita, oh fulan sukses main judi online. Nah, ya, apalagi orang main judi itu, kalau sudah untung sekali, dia gembira. Untung berapa? Untung 10 juta. Nggak tahu ruginya sudah 120 juta. Ahibati fillah. Judi itu manfaatnya. Wah, ada manfaatnya Ustaz. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 219. Apa kata Allah? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa matafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min nafsihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa wa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia.
tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Barakallahu fiik. Kita lihat ya, judi dan khomer ini menjadi sebuah tradisi turun temurun bangsa Arab jahiliyah. Di awal diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam belum diharamkan. Orang masih main judi, orang masih minum khamr. Karena memang ada proses, ada tahapan yang harus dilewatin, menguatkan keimanan. Sehingga tatkala iman itu kuat, mereka siap melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Mereka tanya, karena naluri mereka mengatakan kayaknya khamr ini gak bagus gitu loh. Tapi ada manfaatnya sih. Judi kayak gimana sih? Banyak orang yang rugi, banyak orang yang stres, banyak orang yang mungkin akhirnya berantakan rumah tangganya gara-gara judi. Tapi ada orang juga yang dapat keuntungan. Maka mereka bertanya. Allah Azza wa Jalla mengajak hamba-hamba ini untuk berfikir. Qul fihima ithmun kabir. Katakanlah pada keduanya terhadap dosa yang besar. Wa manafi'u linnas. Ada beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya, tetapi mudaratnya, tetapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Setelah ayat ini turun, orang yang berakal sehat akan menjauhi khamr dan judi. Yang akalnya sehat. Berapa banyak di antara kita yang tidak mau mengkonsumsi sesuatu karena dikasih tahu itu ada manfaatnya tapi bahaya loh. Bahaya, kalau kau terusin bahaya. Wah, akhirnya enggak lah kalau gitu. Dia lebih memilih menjauhi bahaya daripada mendapatkan manfaat. Apalagi bahayanya lebih besar. Baik. Setelah sampai ke kota Madinah, ini di Mekah nih. Artinya masih diperbolehkan khamr dan judi. Kemudian melewati proses di kota Madinah ya, 13 tahun di Mekah boleh itu. Madinah di awal mereka hijrah sampai kota Madinah masih dibolehin. Akhirnya turun surat Al-Maidah ayat 90. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. Ya ayyuhal wal azlam wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Lanjutkan ayat 1 lagi. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati wa hal antum Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, arak, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi masjid, dan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar atau arak dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah.
Allah Azza wa Jalla memanggil orang yang beriman. Ada panggilan buat manusia. Tapi ini panggilan khusus. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka tolong yang beriman mendengarkan. Dan kita yang tahu ada kawan-kawan kita yang beriman, yang tidak faham, atau faham tapi tidak sadar, atau sadar tapi tidak mau, maka sampaikan ayat ini kepada mereka. Katakan kepada mereka, engkau dipanggil sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya khamr, segala hal yang memabukkan. Mau itu cairan, mau itu pil, atau yang lain. Wal maisir, dan berjudi. Mau itu online atau offline. Mau itu model lama atau model baru. Wal ansab, khamr dan judi. Allah gabungkan dengan berhala-berhala. Wal azlam, dengan mengundi nasib dengan anak panah. Apa kata Allah? Rijasun. Dia adalah najis. Kalau di terjemahannya disebutkan adalah perbuatan yang keji, aslinya di bahasa Arab disebutkan rijasun, najis. Min amali syaitan, dari perbuatannya syaitan. Tadi di surat Fatir ayat 5, Allah sudah mengingatkan kita, mengingatkan umat manusia, kalian jangan mau tertipu dengan dunia dan jangan mau ditipu sama syaitan. Mereka yang mengajak orang berjudi, ngajak minum khamr, sejatinya adalah syaitan. Kata siapa? Kata Allah Azza wa Jalla. Najis itu perbuatannya. Terus fajtanibuh, tinggalin. La'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung. Orang tuh minum khamr katanya ingin mendapatkan keberuntungan, ingin bahagia, ingin gembira. Ternyata di situ bukan kegembiraan. Orang yang melakukan judi mengundi keberuntungan. Engkau akan buntung. Allah jelasin. Setan itu sebenarnya ingin apa sih dari kalian? Ingin menimpakan di antara kalian permusuhan dan kebencian. Di khamr dan di judi. Dan ingin menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari sholat. Orang kalau sudah main judi, udah lupa sama Allah Azza wa Jalla. Orang kalau sudah minum khamr, lupa mengingat Allah, lupa sholat. Udah gak ada, yang ada dalam benak dia dunia. Kalian mau ninggalin enggak? Ahibati fillah. Ya, perlu dikasihani. Mereka yang melakukan judi, mengharapkan keuntungan. Sejatinya keuntungan itu dengan meninggalkan judi. Mungkin seorang merasakan tertantang ketika dia kalah. Atau merasa dia terobsesi melihat kawannya menang. Engkau sedang ditipu sama syaitan. Engkau sedang melakukan perbuatannya syaitan. Dan engkau sedang menuju ke jurang kehancuran. Engkau mau tinggalin enggak? Allah mengawasin kalian. Oke, istri nggak tahu, keluarga nggak tahu, engkau main judi online. Yang semuanya mudah, tinggal klik, engkau bisa kirim. Apalagi ada berbagai macam fitur yang engkau boleh bermain gratis dulu. Kan dibikin tuh gratis. Oh ternyata aku kayaknya menang ya. Kemudian dia berpikir, oh ini butuh strategi kayak gini, kayak gitu. Oh bisa nih menang nih. Itu setan yang membisikkan kepadamu. Baik syayatinul insi wal jin.
Setan itu bisa rupanya manusia, bisa rupanya jin, nggak kelihatan. Maka sekali lagi, engkau nggak akan kaya. Oh, ada fulan kaya. Kaya tuh bukan dengan banyaknya harta. Apa gunanya harta yang banyak kalau ternyata tidak cukup? Dia minta lagi, dia kepingin lagi, terus dia berusaha. Apa gunanya? Ada seorang pegawai di rumah sakit yang alhamdulillah gajinya 2 juta, dia hidup. Dan cukup. Ada seorang yang terobsesi untuk menjadi lebih kaya lagi. Tapi dia hidup dalam kemiskinan. Dia jadi fakir. Ingat, kalau kalian ingin beruntung, tinggalkan. Nggak ada orang kaya karena judi. Yang ada orang-orang yang merana dan menderita. Dan kita sudah melihat dengan nyata korban judi online. Baca berita. Engkau tinggal baca beritanya. Masukkan kalimat korban judi online. Type yang kedua, berhutang online. Pinjaman online. Ahibati fillah. Ya, banyak di antara kita yang bermudah-mudahan dalam berhutang. Padahal berhutang itu sejatinya tidak perlu dilakukan kalau engkau nggak butuh, dan tidak boleh dilakukan kalau ternyata sistemnya ada riba, ada bunga. Orang kalau sudah gaya hidupnya konsumtif, ya udah, dia akan membeli sesuatu yang tidak dia butuhkan. Terkadang ya karena ingin pamer, melihat kawan-kawannya sehingga dia akhirnya berhutang. Kemudian ya banyaklah penyebab orang akhirnya berhutang online. Kemudahan ya, bagi sekarang orang bisa pinjem. Dia bisa dapat duit, dia kepingin ganti handphone, dia kepingin ganti motor, dia kepingin baju, dia kepingin nonton apa, nggak punya duit, dia pinjem. Karena dikasih kemudahan, sama seperti judi online. Dengan adanya kemudahan, orang mudah mengaksesnya. Dan sekarang dengan pinjol ini, oh ya Allah. Anda tadi baca, jumlah duit yang berputar di pinjol ini 60 triliun lebih. Dan pemerintah di tahun 2024 ini sudah menutup aplikasi pinjol yang ilegal, hampir jumlahnya 10.000. Baca datanya. Orang itu jadi mudah pinjam, padahal dia nggak butuh. Ahibati fillah. Kalau antum ngobrol sama orang-orang sukses di dunia, maka mereka akan memberikan arahan, jangan pinjam duit, jangan berhutang. Terus gimana? Ya udahlah, hidup sesuai dengan apa yang kau miliki. Dan ternyata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, beliau mengatakan la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian meneror diri kalian sendiri. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian sendiri. Janganlah kalian membuat diri kalian depresi, cemas, stres. Kalian jangan bikin diri kalian takut, cemas. Jangan. Setelah
kalian dalam keadaan aman. Para sahabat tanya, wa ma dzaka ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Yang disebut orang meneror dirinya sendiri setelah dia hidup aman, yang membuat dirinya depresi, tertekan, cemas, padahal sebelumnya dia nyaman-nyaman saja. Apa itu ya Rasulullah? Ad-dain, kata Nabi SAW. Utang. Hutang. Hutang itu hammun bil lail wa dhullun bin nahar. Utang itu adalah kegundahan, kegalauan di malam hari, dan kehinaan di siang hari. Orang kadang-kala gengsi mau naik motor bekas, akhirnya dia berhutang. Padahal sebelumnya dia naik motor bekas dengan harga 2,5 juta, walaupun mungkin motornya tidak bagus, tapi bisa menyampaikan ke tujuan dia. Kita lihat ya, berapa banyak orang yang tenggelam dalam hutang. Bahkan negara kita terlilit hutang. Bahkan warga negara Indonesia bisa disebut warga yang suka berhutang. Rumahnya utang, mobilnya utang, motornya utang, handphonenya utang. Engkau sedang menjual kebahagiaan. Engkau sedang menggadaikan kedamaian dan ketenangan. Yang kata Nabi SAW, engkau sedang meneror dirimu sendiri. Jangan mau tertipu sama dunia ini. Ahibati fillah. Dan hutang ini yang belum dilunasi akan dibayar di akhirat loh, dengan pahala dan dosa. Engkau akan bayar. Ada orang-orang yang beli motor kredit utang ya. Dia beli kredit itu utang. Kemudian dia gelapin. Engkau kelak akan ditagih. Dan kau tidak tahu apakah ahli warismu akan membayarkan hutangmu. Man mata wa alaihi dain. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mati dalam keadaan masih punya hutang. Falaysa thamma dinarun wala dirham. Maka dia akan dituntut kelak pada hari kiamat. Tapi di sana nggak ada lagi uang. Nggak berharga lagi yang namanya dinar wala dirham, emas atau perak. Walakinnahal hasanat wassayiat. Tapi engkau akan bayar dengan kebaikan-kebaikanmu. Atau engkau akan ditimpakan dosa-dosa orang tersebut kepadamu ketika engkau nggak punya kebaikan yang untuk dibayar. Maka ahibati fillah, jangan meneror dirimu sendiri. Biarin orang mau ngomong apa tentang dirimu, tentang handphonemu, tentang motormu. Udah, yang penting kau nggak punya utang. Kita melihat ya, bagaimana orang menawarkan kepada orang lain untuk berhutang. Di zaman dulu kita akan mendapati di tembok-tembok, di tiang listrik. Oh, engkau tinggal bawa BPKB, engkau tinggal bawa KTP, langsung dapat dana segar. Kau ketika melihat itu, oh, solusi ini. Bukan. Azab buat engkau. Di dunia dan di akhirat. Dan orang yang meninggal dunia itu, ruhnya akan terkantung-kantung. Gak main-main ya, Pak. Utang ini. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Ruh seorang mukmin itu akan
terkatung-katung karena hutangnya sampai dilunasi hutang. Yang seharusnya dia sudah mendapatkan nikmat kubur, dia nggak jadi menikmatkan. Gara-gara apa? Hutang. Sampai suatu hari Nabi SAW ya, beliau sedang diam. Kemudian beliau meletakkan tangannya di keningnya mengatakan, "Madza anzalallahu minat tasydidil laila." Apa ini hukuman yang keras yang Allah turunkan? Ini apa ini, kata dia. Sahabat ketakutan. Gak ada yang berani tanya sama Nabi SAW. Kemudian setelah itu Nabi kasih penjelasan. Kalau seorang mukmin mati di medan perang, mati syahid, kemudian dia dihidupkan kembali, kemudian dia perang lagi, mati syahid lagi, kemudian dia dihidupkan kembali, kemudian dia berperang berjihad dengan Allah, kemudian dia tewas lagi, tapi ternyata dia masih punya utang, nggak diampuni dosanya, sampai utangnya dilunasi. Jadi jangan bermudah-mudahan. Dan orang yang berhutang, niat nggak bayar, maka kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan sebagai seorang pencuri dia itu. Niat nggak bayar ya. Ada orang utang lagi dan niat nggak bayar, dia mau kabur, maka dia akan berjumpa Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Hibati fillah, bagaimana kalau utangnya itu riba? Itu utang biasa tadi jamaah. Bagaimana kalau utangnya riba? Maka subhanallah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya berkaitan dengan riba ini. Dari Jabir bin Abdullah, qala la'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat, berdoa semoga orang-orang ini dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal. Semoga orang-orang ini dikutuk. Siapa mereka? Akil riba, yang makan riba. Mereka yang bekerja meminjamkan uang lalu ngambil bunga. Mereka yang buka aplikasi pinjol. Mereka yang bekerja di dalam mengelola aplikasi pinjol. Mereka makan riba. Dia dilaknat. Wa mukilahu, dan yang pinjam, yang memberikan tambahan. Utang 1 juta, dia kasih 1.100.000. Berarti kalau ana ngasih 1.100.000, yang 100-nya ini riba, ana ngasih makan orang. Dan yang menjadi pencatat, siapa aja yang kerja mencatat di sana, yang jadi saksi, mereka sama-sama dilaknat, mereka sama saja. Hadis riwayat Muslim. Riba ini penyakit di masyarakat. Orang yang meminjamkan uang untuk mencari keberuntungan adalah orang yang menyebabkan ekonomi hancur. Dia nggak mau bekerja. Dia nggak mau buka usaha yang beresiko sama dia, enggak. Makanya orang yang melakukan riba ini disebut lintah darat. Dia hanya ingin tertawa di atas kesulitan orang lain. Dia sedang tidak mengembangkan ekonomi. Dia ingin orang-orang jadi budak dia, bekerja untuk dia. Ahibati fillah, Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 275 tentang ancaman Allah buat orang-orang yang melakukan riba. Coba kita baca. Nah,
di surat Al-Baqarah ayat Al-Baqarah 275. 270 Ustaz ya? 75. 75. 275. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس كما يقوم ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Orang-orang yang bukan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Tuh, ada orang-orang yang kalau dikasih tahu, kenapa sih kok nggak boleh? Orang sama-sama ridho. Anak merasa dibantu sama dia. Ini kan sama aja dengan jual beli. Allah katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Orang yang melakukan riba, dia ingin cari keuntungan. Padahal utang piutang ini asasnya adalah tolong menolong. Bukan mencari keuntungan. Oh, engkau mau cari keuntungan? Ya iyalah, anak usaha cari keuntungan. Jual beli. Disitulah ekonomi akan berjalan. Ada orang membeli, kemudian dia jual, ada usaha. Tapi ketika engkau meminjamkan uang terus, kau nggak tahu uang itu dibuat apa. Makanya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang kaya semakin rakus, semakin tamak. Yang miskin semakin menderita. Hadza riba. Dan Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Kalau antum baca di ayat 276. Allah menyebutkan Allah memusnahkan riba. Artinya engkau mencari keuntungan, malah Allah menghancurkan tapi pelan-pelan. Wa yurbi sadaqat, dan Allah menyuburkan sedekah. Engkau pinjemin orang, cari pahala lah. Allah akan kasih ganti. Bukan 1 kali lipat. Orang melakukan riba, dia mungkin ambil keuntungan 2%, 3%, 10%, 20%, 50%, 100%. 1 juta kembali 2 juta. Engkau berpikir untung, Allahu Akbar. Allah akan hancurkan. Tapi pelan-pelan. Seperti tembok yang pelan-pelan sampai tembok itu hancur. Sedangkan kalau engkau membantu orang lain dengan meminjami, itu Allah suburkan. 1 dilipat gandakan jadi 10. 1 juta jadi 10 juta. 1 juta bisa jadi 700 juta. Ya,
Allah nggak suka sama orang-orang yang kafir lagi suka berbuat dosa. Dan Allah juga mengumumkan perang bagi mereka yang dikasih tahu, dikasih nasihat, tapi terus menjalankan riba, menjalankan pinjol dengan riba, atau bukan pinjol dengan riba, maka Allah mengumumkan perang kepada mereka. Udah selesai. Kita perang sama manusia yang lebih kuat aja, lebih lengkap persenjataannya, kita bingung. Gimana kalau engkau ditantang perang oleh pencipta langit dan bumi? Dan subhanallah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa dosa riba itu ada 72 pintu. Ar-riba sab'una huban. Yang paling ringan itu seperti seorang laki-laki menzinain ibunya sendiri. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di riwayat Ahmad, beliau mengatakan dirhamun riba, 1 dirham riba, ya'kuluhur rajul, yang orang makan 1 dirham riba. Engkau bekerja di tempat riba, engkau melakukan pinjol, kemudian engkau makan hasil dari ribamu 1 dirham riba. Wahwa ya'lam, dia tahu itu adalah hasil riba, tapi dia makan. Asyaddu min 36 zanyah, itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Maka kaum muslimin, saudara-saudaraku, ya, kita punya kebutuhan, kita punya keperluan. Kebutuhan dan keperluan manusia itu terbatas. Yang tidak terbatas itu adalah kemauan dan keinginan. Ambisi. Maka kita perlu melatih diri kita untuk qanaah dengan apa yang Allah berikan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk melihat kepada yang di bawah kita. Karena itu akan membantu kita mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan jangan lihat ke atas. Manusia itu alhaakumut takatsur, bermewah-mewahan, berbangga-banggaan. Ya, itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana engkau berusaha untuk mengontrol jiwamu, memenuhi kebutuhannya, keperluannya dengan cara yang halal, dan tidak diperbudak oleh kemauan. Kalau maunya kita baju, orang itu cukup baju 1, 2 lah dia pakai, 1 dia cuci. Handphone, orang cukup 1. Kalau bicara keperluan, orang pakai handphone, beli baru, dia cukup setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak rusak, dia pakai. Tapi kalau bicara kemauan dan keinginan, dan inilah yang ditangkap oleh pasar. Bagaimana manusia rakus, dia akan bikinkan lagi produk baru lagi, terus dia katanya produk punya kelebihan ini. Padahal kelebihan yang disebutkan engkau nggak butuh, tapi engkau dipancing untuk beli. Nggak punya duit, utang, ada pinjol, mudah, bunganya sedikit, tanpa butuh lelah. Bertakwalah kepada Allah SWT. Kaya itu bukan dengan banyaknya harta benda. Kata Nabi SAW, Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafas. Tapi kaya yang sebenarnya adalah kaya jiwa. Ketika engkau bisa nahan diri untuk tidak melakukan judi online, ketika engkau bisa mengontrol jiwamu untuk tidak pinjam, engkau kaya. Dan beridholah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, kau akan jadi orang paling kaya di muka bumi. Ingat, matamu tundukkan, lihat ke bawah. Di handphonemu ada pasar. Yang pasar-pasar itu juga menawarkan pinjaman. Pinjaman jamaah. Sehingga kau, oh bagus baju, oh ini itu, kau beli, kau nggak punya uang, udah tutup, nggak usah lihat. Sampai pulsa pun sekarang
provider-provider itu menyediakan pinjaman. Engkau disuruh konsumtif. Ya. Kok gak butuh, udah enggak? Dengan cara itu, engkau akan jadi orang kaya. Walaupun tidak punya harta benda. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan.